Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi kita kasih pantun dulu biar semangat. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam, saya doakan cepat pergi haji. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah. Salah satu yang membuat kita bersyukur adalah pagi ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini penting, Pak. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama. Siapa di antara kita yang pernah kasih uang orang tua kita 500.000 sehari? Nggak ada. 1 miliar sehari? Apalagi. 2 miliar sehari? Apalagi. Sesungguhnya Pak, kita hari ini sudah memberikan uang, paling tidak kebahagiaan, lebih dari uang kepada orang tua kita yang ada di alam barzah sana, lebih dari triliunan rupiah. Kenapa? Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, balasannya khairud dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa hubungannya dengan orang tua kita yang ada di alam barzakh? Apa yang kita lakukan tadi, Pak? Pahalanya akan dikirimkan kepada orang tua kita. Di samping kita juga dapat pahalanya, orang tua kita juga dapat pahalanya. Mana dalilnya, Pak Ustadz? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu aw min salasin. Apabila mati anak Adam maka putus semuanya kecuali 3. Yang pertama, doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita tadi berdoa semuanya buat orang tua kita, betul? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang sudah kita dapat dari orang tua kita laksanakan. 3, amal jariah. Tadi kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, Pak. Apalagi sholat subuhnya, Pak. 2 rakaat sebelum subuhnya tadi, Pak. Yang sunnah itu, khairud dunya wa ma fiha. Balasannya lebih hebat, lebih baik, lebih top dari dunia dan seisinya. Bayangkan, orang tua kita di alam barzakh, senangnya Pak. Satu ketika ada seorang sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira orang tua saya yang udah meninggal lagi ngapain ya? Mungkin itu pertanyaan kita juga ya. Betul nggak Pak? Bu, bener nggak Bu? Itu pertanyaan kita juga kan, kira-kira orang tua kita di alam barzakh itu lagi ngapain ya? Ini cuma sayang nggak bisa ditayangkan nih. Kalau bisa ditayangkan, judul kita hari ini, kabar dari alam barzakh. Saya nggak bisa ditayangkan nih, judul kita hari ini, kabar dari alam barzakh. Ada sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, sedang apa orang tua saya sekarang ini? Jawaban Rasulullah 2. Yang pertama, sesungguhnya para penghuni alam barzakh itu sofa, berbaris-baris. Mereka berbaris-baris. Apakah mereka saling bertegur sapa ya Rasulullah? Mereka saling bertemu, saling bertegur sapa, kata Ibnu Qayyim Jauziyah. Lalu ngapain lagi Rasulullah? Sesungguhnya orang yang berada di alam barzakh itu kal ghariqul harik, seperti orang yang tenggelam. Bapak bisa bayangkan Pak, orang yang tenggelam, Pak? Teriak-teriak minta tolong. Sahabat itu termenung, ya Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan? Yang mesti kamu lakukan adalah menolong orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Pak, kita bayangkan orang tua kita berbaris-baris, kata Rasulullah. Ketika kita sholat 2 rakaat tadi Pak,
pahalanya besar, pahalanya hebat, luar biasa, dikirimkan kepada orang tua kita. Seneng gak orang tua kita, Pak? Bayangkan orang tua yang di sebelah orang tua kita, yang anaknya enggak sholat 2 rakaat. Kayak apa, Pak? Jadi mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita untuk sholat di masjid. Subuh, sebelum subuh udah datang. Ngejar apa, Pak? Ngejar sholat tahiyatul masjid sama 2 rakaat sebelum imam maju, qomat, habis qomat menunggu azan, menunggu qomat, kita sholat 2 rakaat itu, Pak. Itu pahalanya dikirimkan kepada orang tua kita. Orang tua kita berkata, ya Allah, anakku mengirim pahala untukku. Bayangkan, Pak, di sebelah orang tua kita ada orang tua yang lain yang kebetulan anaknya masih ngorok di rumah, Pak. Aduh, kayak apa, Pak? Irinya, ya Allah, kamu dapat kiriman, saya enggak. Mudah-mudahan besok dapat. Lalu besoknya lagi, orang tua kita masih dapat. Ini yang sebelah orang tua kita, ya Allah, anakku kemana? Enggak kirim-kirim ini. Lalu malam berikutnya juga orang tua kita masih dapat. Karena saya lihat ini muka-muka rajin masjid ini. Muka-muka wajah-wajah yang sering sholat 2 rakaat sebelum masjid. Kenapa untuk ke masjid ini subuh, Pak? Berat, Pak. Berat. Apalagi kamarnya pakai AC, Pak. Selimutnya tebal. Apalagi pengantin baru. Jalan-jalan ke pasar baru. Pulangnya beli kedong-dong. Paling enak pengantin baru. Sampai kamar minta digendong. Betah, Pak, di situ. Yang kedua, kata Rasulullah, kalgorikul harik. Sesungguhnya orang yang berada di alam barzah seperti orang yang tenggelam, minta tolong. Mana dalilnya, Ustadz? Ada dalilnya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melewati pintu neraka. Tiba-tiba ada malaikat yang sedang mencambuk orang tua, lalu cambukannya berhenti. Rasulullah tanya sama Jibril, wahai Jibril, kenapa kok dia berhenti? Dia berhenti mencambuk orang itu karena anaknya sedang berzikir di dunia. Zikirnya kita, sholatnya kita, mampu menghentikan siksa malaikat, insya Allah. Nah, ini gambaran saja. Materi kita hari ini adalah kabar dari alam barzah. Sombong amat. Emang lu tahu kabar dari alam barzah? Orang alam barzah itu kan ada 3 hal, Pak. Yang pertama, yang sudah ke alam barzah nggak balik lagi. Otomatis nggak memberikan berita. So tahu. Yang kedua, orang yang ke alam barzah nggak bawa handphone. Kalau bawa handphone dia bisa selfie di sana. Seperti yang sekarang beredar di YouTube. Ingat nggak yang dilihat nggak? Pernah lihat nggak di YouTube tuh? Guys, gue di neraka nih guys. Sekarang, Pak, ini kurang ajar anak-anak YouTuber sekarang nih, Pak. Guys, gue di neraka nih guys. No, gue sama Michael Jackson guys. Gue sama John Lennon ya guys. No, di belakang ada Whitney Houston guys. Oh, sekarang, Pak, di YouTube begitu tuh, Pak. Kalau buka YouTube tuh, TikToknya itu begitu, bener ya, di TikTok ya. Kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang balik ke alam barzah nggak pernah ada yang balik lagi, betul nggak, Pak? Kalau ada yang balik lagi dicerita, lu ibadah lu, sana ngeri lu, ngeri lu. Bu Megawati pernah ngomong begini, ngomongin akhirat, sombong katanya, kayak pernah aja ke sono, dia lupa kalau kita punya Quran, kita punya hadis. Informasi tentang alam barzah kita bisa dapat dari Quran dan hadis. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mengumpulkan bekal, Pak. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Wal tandur, tahu tandur, Pak? Tandur tahu, Pak? Tandur tahu? Nanam. Itu bahasa Jawa yang diambil dari bahasa Arab. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Dunia ini tempat menanam. Nanti metiknya di akhirat, Pak. Tadi 2 rakaat sebelum subuh kita tanam, Pak. Nanti di akhirat Allah kita baru menyaksikan keindahannya, Pak. Dan dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang tidak menanam
akan menyesal. Bahkan disebut sebagai muflis. Apa muflis, Pak? Muflis apa, Pak? Bangkrut, nggak punya apa-apa. Ya, pertama kita disuruh mengumpulkan bekal. Perjalanan manusia itu, Pak, itu kalau saya hitung nih, kalau nggak bisa ditanamkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 stasiun kita, Pak. Kita akan melewati 14 stasiun. Yang pertama, alam ruh. Alam ruh sudah kita lewatin, betul? Alam kandungan sudah kita lewatin, betul? Yang kedua, alam dunia. Yang ketiga, alam dunia. Ini kita di mana nih? Di alam dunia. Kita masih di terminal yang ketiga, Pak. Masih jauh perjalanan kita. Nanti habis alam dunia, alam kubur atau alam barzah. Habis alam kubur aja, nanti alam kiamat kita masuk. Masuk lagi alam kebangkitan, masuk lagi alam mahsyar, masuk lagi alam syafaat, masuk lagi alam hisab, masuk lagi alam amaliyah, masuk lagi alam mizan, masuk lagi alam di telaga, masuk lagi surga atau neraka. Banyak perjalanan kita. Kalau nggak bawa bekal, Pak, nggak nyampe ke surga, Pak. Orang Surabaya bilang bonek, tau bonek? Bonek, bondoneka. Bener, Pak? Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak. Kira-kira, Pak, kalau bapak ibu main ke Jameson tuh, nggak bawa duit, kira-kira berani nggak ya? Kelantang, kelinting, kagak bawa duit. Tanya sama satpam, Bang, dari tadi kelantang kelinting aja mau maling. Gitu, Pak. Kita ke depan aja bawa duit, Pak, bawa bekal, Pak. Mati nggak bawa bekal, nekat namanya, Pak. Makanya disebut orang bonek. Apa yang mesti kita lakukan, Pak? Kalau ada jenazah di sini, yang kita dilakukan, kata Rasulullah, asri'u bil jannati fa in taqus salihah fa akhiru tuqaddimu. Kalau ada jenazah di sini, kata Rasulullah, percepatlah, cepat kubur. Kenapa? Kalau dia orang baik, Pak, dia ingin cepat-cepat melihat pahalanya. Kayak apa pahala saya ini? Kalau dia orang jahat, kita sudah menyelamatkan dia, Pak, dari panasnya dunia. Itu, Pak. Makanya kalau ada orang, kenapa sholat jenazah itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud? Maksudnya supaya cepat. Cuma takbir aja 4 kali, betul? Itu pun juga kita doakan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afiyafu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiyafu anhu ahsin nuzulaha. Udah, doanya nggak panjang-panjang, cuma itu aja, cepat bawa. Kalau di Saudi malah sambil agak lari-lari dikit, cepat. Kenapa? Bagi orang beriman ingin cepat-cepat ngelihat pahalanya. Bagi orang yang jahat, orang yang jahil, kita sudah menyelamatkan dia dari panasnya api neraka. Di dunia udah dia rasakan, Pak. Atau percepat bawa jenazah. Dan pesan Rasulullah, Pak, kita jangan menyakiti jenazah. Dengan cara apa? Kata Rasulullah, an Jabir, dari Jabir, qala naha Rasulullah SAW, kata Rasulullah ini, ya'adu alaihi wa an yubniyatnya alaihi. Jangan kau buat bangunan di atas kuburan. Jangan kau buat bangunan di atas kuburan. Kenapa ya Rasulullah? Karena itu menyakiti jenazah, menyakiti mayit, Pak. Kemarin ada yang nanya sama saya gini, Ustaz, hukumnya bagaimana, Tad? Kalau kita ke makam nggak bawa bunga, nggak bawa air mawar. Saya bilang, ente bawa bunga yang paling mahal sekalipun, nggak akan ngaruh tuh sama si jenazah. Apalagi protes, nggak mungkin, Pak. Nggak ada jenazah tuh, mayit bilang, tumben lo ya Allah, lu kagak punya duit apa? Datang kemarin nggak bawa kembang. Hah? Lu kagak punya duit apa nggak bawa air mawar? Nggak. Yang dibutuhkan oleh ahli mayit itu adalah
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama bayani shaghira. Atau Allah kalau ibu kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita ngomong nih sama kuburan, mak, aneh bawain kembang kesukaan emak nih, mak. Emak seneng sama bunga anggrek, aneh bawain. Kagak denger dia, Pak. Kita nggak bawa apa-apa, nggak akan protes dia, Pak. Tapi kalau kita nggak berdoa, dia akan menangis, Pak. Itu kata Rasulullah. Doamu yang ditunggu oleh mereka. Lalu bagaimana Ustadz? Di San Diego Hill, Kerawang. 1 meter 200 juta. Betul, Pak? Sekarang lagi dibangun lagi, Pak. Di BSD. Namanya Rumah Sentosa. Wih. Lebih mahal. Semeternya 250 juta. Kalau dia butuh 3 meter, 750 juta. Uang perawatan sebulannya 30 juta. Perawatan sebulannya 30 juta. Ngaruh apa enggak tuh ya sama ahli mayit? Enggak ngaruh. Apa mungkin malaikatnya baik-baik di sana ya? Mungkin malaikatnya beda kali, Pak. Kalau dikuburnya di sini, di makam kita sini, Pak, malaikatnya, ini dia nih ya, gua mau keprek lo ya. Mungkin kalau di San Diego, halo guys, apa kabar guys? Mungkin begitu kali malaikatnya. Wujuhu yaumaidin wujuhu yaumaidin khashi'ah. Wajah malaikat itu nggak ada yang naimah, nggak ada yang berseri-seri, semuanya khashi'ah. Kecuali kepada orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman itu dimasukkan malaikat, wujuhu yaumaidin naimah, wajahnya berseri-seri. Kalau dia koruptor masuk, Pak, kata malaikat, ini dia yang gue tunggu dari kemarin nih. Ini dia yang gue tunggu nih kemarin nih. Tukang makanin duit rakyat. Lalu bagaimana kabar dari alam barzah? Alam barzah itu persinggahan yang keempat, Pak. Kalau persinggahan yang keempat, tadi saya bilang ada 11 persinggahan. Tinggal berapa lagi, Pak, kira-kira? Tinggal 6 lagi. Masih panjang, Pak. Apa masih ada amal kita? Tergantung, Pak. Kalau kita punya hutang sama orang belum sempat dibayar, Pak. Ketemu sama orang yang ada, kita mesti bayar tuh. Pakai apa uang bayarnya? Pakai dolar? Pakai rupiah? Pakai real? No. Lah. Oh, bayar dengan amal-amal baik. Ketemu sama orang, sama tukang bakso. Kita pernah makan bakso. Ngutang 7.500. Lama sampai lupa kita. Ketemu sama tukang bakso di sana. Lu pernah ngutang sama saya. Kita bayar dengan apa, Pak? Dengan amal baik kita. Nih pahala umroh saya buat kamu. Ketemu lagi sama tukang jamu. Mas, sampean punya utang ya, Mas. Kebetulan tukang jamunya udah mati juga, Pak. Nggak banyak, Pak. Dikit. Cuma 5.000. Nih, pahala sholat subuh gua. Terus sepanjang jalan, Pak, jadi orang muflis kita. Nggak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati hutang, Pak. Dalam Al-Quran, kalau hutang mesti dicatat. Hati-hati dengan hutang. Alam barzah. Apa artinya alam barzah? Alam barzah itu alam persinggahan yang keempat. Barzah adalah alam kubur. Alam kubur. Di alam kubur itulah kita selesaikan semua urusan, Pak. Kabar yang pertama. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 8 dan ayat 7 dan ayat 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kabar yang pertama, kata Al-Qur'an, ketika manusia dibaringkan, maka yang pertama adalah diperlihatkan amal-amalnya. Diperlihatkan amal-amalnya. Ya Allah, kita kuliah subuh di Masjid At-Thayyibah. Pak Arman ada, Pak Ali ada, Pak Ali Imron ada, Ustadz Rahmat ada.
ini ketua DKM-nya kemana ya? Waduh, ketua DKM nggak ada ini, nggak dapat pahala dong. Masih tidur kayaknya. Kita lihat Pak, nyesel kita Pak. Itulah kenapa ada sahabat Nabi ketika dia mau meninggal, dia teriaknya apa Pak? Kurang banyak, kurang jauh. Ketika Rasulullah takziah, istrinya si almarhum cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku khawatir terhadap suamiku ini ya Rasulullah. Kenapa? Suamiku ini ketika mau meninggal dunia, dia cuma meneriakkan 2 kata, kurang banyak, kurang jauh. Dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah. Padahal dia ahli surga nih. Kau pernah bilang. Kata Rasulullah, nanti jawabannya, aku belum tahu jawabannya. Illa wahyu yuha Pak. Rasulullah itu jawabannya illa wahyu yuha. Kalau dapat wahyu baru jawab. Kalau nggak dapat wahyu, nggak jawab. Emang kayak kita Pak, asal goblek kalau kita. So tahu kalau kita Pak, ada yang nanya main jawab aja. Rasulullah tunggu. Besok kemudian ada wahyu dari Jibril. Ya Rasulullah, sesungguhnya jawaban dari istrinya adalah, sesungguhnya dia ketika meninggal, dia menyesali amalnya. Apa yang disesali? Suatu ketika di malam yang dingin, ada seorang pengemis yang lapar. Dia punya roti. Dia belah rotinya Pak, dikasih pengemis sebelah, dia sebelah. Oh gitu. Harusnya dikasihin semua Pak, jadi pahalanya banyak. Makanya dia teriak, kurang banyak, kurang banyak. Dia teriak, harusnya dia kasihin semuanya. Andai dikasihin semuanya, dia dapat pahala yang banyak. Lalu kurang jauh apa? Kurang jauh adalah ketika dia pergi ke masjid, rumahnya dekat sama masjid Pak. Makanya ketika dia meninggal, dia cuma teriak, kurang jauh, kurang jauh. Andai rumah saya jauh dari masjid, pahala saya lebih banyak. Kenapa? Karena pertama kali dibaringkan, dia menyaksikan pahala-pahala itu Pak. Jadi beruntunglah Pak yang rumahnya jauh nih Pak di sini. Yang rumahnya dekat, jangan kecil hati Pak. Tawaf aja Pak di Belanda. Tawaf aja kira-kira 5 kali itu Pak, insya Allah sehat Pak. Paling enggak pahalanya banyak. Saya paling banyak pahalanya hari ini Pak. Rumah saya di Meruya Selatan. Bapak Ibu yang dimuliakan pertama itu kabar yang pertama, diperlihatkan amal-amal kita. Kabar yang kedua, menurut surat Al-Ghafir ayat 46, diperlihatkan surga dan neraka Pak. Diperlihatkan surga. Naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Sesungguhnya mereka ketika dibaringkan, mereka diperlihatkan apakah mereka dapat surga, apakah mereka dapat neraka. Jadi sebelum masuk neraka, di kabar yang kedua ini diperlihatkan dulu. Ya Allah, saya masuk neraka, apa salah saya? Saya udah haji, saya rajin ke masjid. Ternyata dia tidak punya ikhlas. Rajin ke masjid, cuma ingin dipuji oleh ketua DKM. Hajinya tidak mabrur Pak. Dia hanya ingin mendapat gelar haji depan namanya Pak. Penelitian terbaru Pak, dari seorang mahasiswa doktoral UIN, bahwa jamaah haji Indonesia itu 65% hajinya hanya ingin mendapatkan gelar haji. Bahaya Pak. Catatan KPK, 70% koruptor itu bergelar haji Pak. 70% koruptor bergelar haji. Harusnya orang yang sudah menunaikan ibadah haji, ketika dia melempar jumrah, Allahumma fi rajmani syayatin, ya Allah, saksikan aku musuh sama setan. Harusnya begitu. Pulang ke tanah air udah nggak korupsi lagi. Makanya di zaman Soeharto dulu ada menteri Pak melempar jumroh, dilempar lagi Pak. Kata setan, hei, sesama setan jangan saling melempar. Karena dia juga setan Pak. Orang menunaikan ibadah haji itu ada yang namanya
tahallul. Apa itu tahallul? Bukan hanya sekedar menggunting rambut 3 helai, bukan. Tahallul itu artinya mencuci pikiran kotor. Orang yang sudah menunaikan ibadah haji, pikiran kotornya dicuci. Pulang ke tanah air mabrur, baik, dia menjadi orang baik. Itu Pak. Kita kan enggak Pak. Pak Nurdin mau kemana Pak? Kagak nengok Pak. Pak Nurdin mau kemana? Gak nengok Pak. Pak Haji Nurdin mau kemana? Dia nengok Pak. Gue mau ke sono noh. Ngapain lo? Ya elah pengen Pak Haji. Pak RT bikin undangan. Yang terhormat Bapak Nurdin. Marah Pak. Ini undangan sobek-sobek sama dia. Nggak tahu Pak RT. Lu kan nganter gua ke bandara. Haji nih haji. Ya Allah, haji gue. Ternyata itu hampir 63% Pak yang seperti itu. Bagaimana hajinya? Padahal ayatnya al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu adalah balasannya surga. Kalau dia punya perasaan seperti itu, maka diperlihatkan neraka. Allah, diperlihatkan neraka oleh Allah. Naru yu'raduna 'alaiha. Diperlihatkan neraka. Ada orang Pak, nggak pernah haji, nggak pernah umroh karena nggak punya uang. Ya Allah, uang dari mana kita? Gua bokeh, ya Allah, kagak punya duit. Tapi dia tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk itu pahalanya seperti haji dan umroh. Ditambahin lagi sama Rasulullah, tamatan, tamatan, tamatan. Sempurna, sempurna, sempurna. Ketika dia dibangkitkan, ya Allah, ini surga bagus-bagus amat. Lihat pintu, ya Allah, itu surganya buat haji mabrur. Dia nanya sama malaikat, bang, itu kan surganya buat haji mabrur bang. Emang saya dapat bang? Dapat, kata malaikat. Kok dapat? Saya kan belum pernah haji bang. Tapi kamu sering sholat sunnah syuruk. Kamu berhak dapat surga itu. Kami tahu kamu tidak punya uang. Kami tahu kamu tidak mampu. Tapi kamu tidak pernah tidak pernah lepas dari sholat sunnah syuruk. Rasulullah bersumpah, tamatan, tamatan, tamatan. Berbahagialah yang sholat sunnah syuruk. Pak, kabar yang ketiga dalam surat Al-Hajj ayat 19, hadani hum husmani tasamu fi rabbihim falladzina kafaru futihat lahum siyaban minan nar. Sesungguhnya di alam barzah itu ada pertengkaran penghuni alam barzah. Tentang apa? Tentang amal-amal mereka. Contohnya bagaimana? Contoh Pak. Misalnya Pak, kita waktu masih dinas dulu di kantor, taruhlah kita kepala kantor. Kita ngajarin sesuatu yang gak baik sama orang yang ada di sekeliling kita. Sini. Misalnya kita punya sekretaris namanya Ruslan. Ruslan, sini. Kau urus nih tanah ya, milik perusahaan ke agraria. Siapin amplopnya buat mereka. Diikutin sama anak-anak buah kita Pak. Disiapin amplopnya. Sogokan. 5-10 tahun kemudian kita pensiun Pak. Perbuatan buruk kita itu Pak masih diikutin Pak sama anak buah kita. Itu namanya amal jariah. Amal itu bisa baik, bisa buruk. Kita sebut aja dosa jariah. Hati-hati Pak. Ini banyak terjadi Pak. Setahun yang lalu, saya baru aja ceramah di sebuah hotel Santika, Bintaro. Mengisi acara manasik umroh. Selesai manasik, ada seorang bapak separuh baya, usia berpensiun lah. Kebetulan jamaah umroh saya.
Pingin ngobrol sama saya. Ustadz, saya mau ngobrol dulu. Baik Pak, ada apa Pak? Begini Ustadz. Saya baru pensiun Ustadz. Ya baru 3-4 tahun lah pensiun saya. Ya. Bapak dulu kerja di mana? Saya di Pemda DKI Pak. Jalan Merdeka Selatan. Oh iya, saya tahu Pak. Saya dulu jabatannya adalah Kepala Biro Renovasi Aset Daerah. Kira-kira basah nggak tuh Pak ya? Saya nanya nih Pak, basah nggak itu ya? Kepala Biro Renovasi Aset Daerah, gedung-gedung Pak. Dia kepala bironya Pak. Jadi kepala biro perbaikan gedung, pembangunan gedung dia Pak. Selama 2 periode dia bilang Pak Ustadz. Terus apa masalahnya Pak? Saya mendengar ceramah Pak Ustadz tadi. Katanya kalau perbuatan buruk kita di kantor dulu, sampai sekarang kita dosanya masih mengalir. Iya Pak, namanya dosa jariah. Amal jariah terbagi 2, pahala jariah dan dosa jariah. Ya Allah Pak Ustadz, saya termasuk orang yang, ya setiap hari ketemu sama kontraktor gimana? Bahkan terakhir beliau ngomong pada saya, Ustadz, sampai hari ini saya udah pensiun Pak Ustadz, masih ada uang mengalir transfer ke rekening saya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Saya mau bilang, ya udah buat gua nggak enak saya Pak. Bagi-bagi dong, nggak enak. Masa Ustadz minta uang haram, mau diem aja, sayang banget ya. Saya merenung sebentar, ya Allah, bagaimana jawab? Alhamdulillah Allah kasih ilham, saya jawab. Apa jawaban saya? Pak, yang paling tahu uang haram atau halal Bapak, bukan saya. Karena Bapak yang terima Pak. Uang itu ada 3 Pak. Yang pertama halal. Yang kedua abu-abu. Apa istilahnya tuh? Abu? Subhat. Halal, subhat, haram. Yang boleh dikonsumsi sama kita yang halal saja Pak. Yang subhat, yang haram nggak boleh Pak. Saya cuma pesan itu Pak. Bapak itu seketika menangis di depan saya Pak. Menangis depan saya. Istrinya pun ikut. Ustadz, ini kayaknya subhat semua Ustadz. Nggak jelas Ustadz. Ya nggak jelas lah, orang udah pensiun masih ada yang transfer. Berapa jumlahnya Pak? Ustadz mau tahu aja jumlahnya. Ustadz mau tahu aja jumlahnya. Ya Allah, bener-bener dah ini juga kekurangan saya Pak. Harusnya nggak saya tanya tuh jumlahnya berapa. Bukan Pak, kalau saya tanya jumlahnya dia jawab, saya tambah nyesel Pak. Ya Allah, agak bagi-bagi lu. Berapa jumlahnya? Dia bilang adalah sekitar kira 2,5 M Pak Ustaz. Lemes saya Pak. Lemesnya apa? Ya Allah, ini haram, kalau ini halal gue minta ini. Gue punya pesantren, punya sekolahan, pengen dibangun. Tapi kan uang haram Pak. Buang subhat paling enggak Pak. Enggak jelas. Nah itu satu pengalaman Pak. Artinya apa? Nanti di akhirat di alam barzah ada pertengkaran Pak. Pertengkaran siapa? Kita ketemu sama staf kita nanti di situ yang udah meninggal, kita bertengkar sama dia. Nih gua masuk neraka gara-gara lu. Lu yang ngajarin, lu yang nyuruh, lu kenapa ngikutin? Orang lu yang ngajarin. Kita bertengkar lagi sama atasan kita Pak. Pak, ini gara-gara bapak Pak nih. Lah kok gua sih? Ya gara-gara bapak, saya kan nyobok sana nyobok sini, bapak yang ngajarin. Gue juga diajarin sama dia Pak. Terus Pak. Jadi jangan pernah kita ngajarin yang nggak baik, lalu ajaran kita itu terus dilakukan oleh orang-orang. Jadi kabar yang ketiga adalah pertengkaran penduduk alam barzah. Pertengkaran itu bisa dengan siapa? Bisa dengan anak kita, bisa Pak. Dengan anak kita bisa, kita bertengkar Pak. Dalam surat yang lain ada dikatakan sesungguhnya mereka tidak reoni di surga, tapi mereka bertengkar di surga dengan anak keturunan mereka. Kapan waktu saya ngisi di sini akan saya judulnya Pak, reoni di surga dengan keluarga. Reoni keluarga dengan keluarga di surga, bagaimana caranya? Kemarin saya ngisi kuliah subuh di Masjid Al-Bakri, di apartemen Al-Bakri, judulnya itu. Saya balik kalau di sini ini dulu baru nanti itu.
Jadi kita bertengkar, Pak. Sama istri kita bisa jadi bertengkar, Pak. Mama kenapa ada di neraka, Ma? Ikut-ikutan aja. Lu gara-garanya. Lah kok gua sih, Ma? Lu tiap hari bawa uang haram ke rumah. Nih, gua masuk neraka nih. Harusnya gua di sorga. Gua jadi ketemu sama Michael Jackson, no, gara-gara lu. Pak, Bu, jangan ada pertengkaran nanti di sana. Cuma gara-gara perbuatan kita. Kita disalahkan sama anak kita disalahkan sama istri kita. Kabar yang kelima. Kabar yang kelima adalah orang yang beriman setelah mati saling mengunjungi. Di alam barzah, Pak, kita nanti saling mengunjungi. Kata siapa? Kata surat An-Nisa ayat 69. Tenang, Pak, Bapak, walaupun nggak ada ini gambarnya, saya akan share nih ke Ketua DKM nih materi ini. Nanti silakan nanti dibaca di rumah ya, Pak ya. Saya share nanti, Pak, Mas ya. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illahi war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-shadiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa." Dan mereka akan bersama-sama dengan keluarganya di surga nanti. Orang-orang yang beriman akan bersama-sama, Pak. Kita ketemu nanti, Pak. Bro, apa kabar, bro? Ya Allah, masuk surga kita. Surga juga kita. Iya, apa kabar? Ngobrol, Pak. Di surga, pekerjaan penduduk surga yang pertama itu ngobrol sambil minum-minum arak. Di dunia haram arak, di sana halal, bro. Halal di sana, Pak. Dan nanti setiap laki-laki di surga akan dihadiahi 100 bidadari. Dan satu laki-laki mampu tidur dengan 100 bidadari. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau kita punya bidadari 100, Pak, kira-kira sempat nggak pakai celana dalam? Sarung aja, sarung dah. Ibu-ibu protes. Ustadz, kalau suami saya punya 100 bidadari, saya di mana? Bu, tenang, tenang, Bu. Suami ibu akan berkata pada ibu di surga nanti, ini hari-hari Jumat, ada ustadz pakai jubah, walau hari mau kiamat, cintaku tidak berubah. Dari 100 bidadari itu, Pak, ada satu yang paling cantik. Ada satu yang paling molek, ada satu yang paling mukanya tuh jurdan wa murdan, kata orang Arab. Glowing wajahnya. Dilihatin nama kita satu-satu, Pak, 100 nih. Dari 100 lu yang paling cakep nih. Lu siapa? Gue bini lu waktu di dunia. Wah, jadi tenang, Bu, yang paling cakep dari 100 itu bininya di dunia. Ustadz, kalau punya bini 2 gimana? Nanti kita ceritain kajian yang lain. Iya, Pak. Kucing kurus mandi di papan. Papannya dari marunda. Badan kurus bukan gak makan karena mikirin si janda muda. Orang beriman akan ketemu dengan keluarganya, Pak. Ketemu dengan keluarganya. Ketemu dengan anak-anaknya. Ketemu dengan tetangganya. Mereka saling bertanya, di mana si Fulan? Di mana si Fulan? Ini ketua RT mana, Pak RT? Pak RT mana nih? PRT kita mana? Masih jauh dia. Masih jauh. Di mana? No, dia lagi dicuci di neraka. Tolongin, Pak. Pak RW mana, Pak RW? Nggak ada di neraka, nggak ada di surga, nggak ada. Nggak taunya Pak RW udah naik ke surga yang paling tinggi. Surga Firdaus. Karena dia nolongin janda, Pak. Bukan ngawinin, maksudnya ada janda ditolongin. Itu dia membuat dia masuk, Pak. Terakhir saya ingin sampaikan, Pak. Sesungguhnya penghuni alam barzah itu ada yang tertawa, ada yang menangis. Kata siapa? Kata Ad-Dailami dalam hadis sahihnya. Qala Rasulullah SAW, mal mayyit al-qabi ila kal-ghariqul mutaghawwat. Sesungguhnya mereka ada yang menangis, mereka ada yang tertawa. Siapa yang menangis? Mereka yang anak-anaknya tidak pernah ibadah. Mereka yang anak-anaknya tidak pernah zikir.
Mereka yang anak-anaknya tidak pernah baca suratul Waqiah, suratul Mulk. Ini saya pesan sama ibu bapak ya Pak Ibu ya. Jangan lupa 3 surat setiap hari Pak. 3 surat setiap hari, suratnya pendek-pendek. Yang pertama, jangan tinggal setiap hari baca suratul Mulk. Berapa ayat Mas? 30, dikit. Tadi saya mau kemari baca itu bentar aja Pak, nggak ada 5 menit. Selesai. Yang kedua, baca suratul Waqiah. Yang ketiga, baca suratul Kahfi 10 ayat saja Pak. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tiap hari Pak baca itu. Kecuali hari Jumat atau malam Jumat baca sepenuhnya. Saya kasih tahu. Kata Rasulullah, man qara'as suratul Mulk, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, aku akan terangi makamnya, aku akan terangi kuburnya, aku akan terangi matanya di alam kubur nanti. Tolong baca itu setiap hari. Hadis yang kedua, man qara'as suratul Waqiah, barang siapa yang membaca suratul Waqiah, aku mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Biar dimudahkan Pak urusan kita. Yang ketiga, man qara'as suratul Kahfi, barang siapa yang membaca suratul Kahfi setiap hari 10 ayat saja, aku dekatkan wajahnya dengan Baitullah. Wajah kita dengan Baitullah. Dekatkan. Jangan lupa itu. Kita butuh syafaat Pak. Syafaat dari mana? Dari suratul Kahfi, dari suratul Mulk, dari suratul Waqiah. Butuh syafaat. Salat suruh jam berapa? Belum suruh. Berapa menit? Udah lewat 1. Sudah. Jadi Pak, saya cuma pesen Ibu jangan lupa suratul Mulk dan suratul Kahfi dan suratul Waqiah, agar kita semua bahagia di alam. Semua kita bakal mati. Nggak ada kita yang lama di alam dunia ini. Tadi saya ngobrol dengan Bapak, ya Pak ya, umur kita nih Pak, saya tanya beliau 72 tahun, luar biasa. Kata Rasulullah, umur umatku 60-70. Kalau sudah lebih dari 70, dosa-dosa kecilnya nggak dicatat. Dosa-dosa besar aja. Kalau di sini yang usia, Rasulullah itu usianya 63 tahun 4 bulan Pak. 63 tahun 4 bulan. Kalau di sini yang usianya ada 60 tahun, tinggal 3 tahun lagi. Kalau ada yang usianya 62 tahun, tinggal setahun 4 bulan lagi. Kalau ada usianya yang 63 pas, tinggal 4 bulan lagi. Kalau ada yang usianya 63 tahun 3 bulan, tinggal sebulan lagi kata Rasulullah. Kalau ada yang 63 tahun 4 bulan kurang sehari, insya Allah besok. Kata Rasulullah. Tapi kalau ada yang dipanjangkan Pak, Allah, kita mesti bersyukur itu Pak. Sesungguhnya syukur kita kepada Allah dipanjangkan sedikit usia kita. Dan itu akan dihapuskan semua keburukan-keburukan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, itulah kajian kita hari ini, kabar dari alam barzakh. Nanti kalau kita kaji lagi, kita akan kabarkan judulnya reuni di surga dengan keluarga. Bagaimana caranya itu? Insya Allah. Ya. Burung pipit terbang ke Wonogiri. Karena waktunya sempit, saya mohon diri. Buah jambu, buah durian. Buah durian, buah apel. Buah apel, buah nanas. Itu nama buah-buahan Pak. Itu saja Pak. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kalau datang lagi saya ke sini, colokannya sudah ada ya, sehingga bisa ditayangkan. Lebih seru kalau disayangkan Pak. Ada gambar segala macam. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya dengan segala macam kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.